Wah, lukisan dulu bagus juga. Iya benar. Lihat, Bapak ganteng, ganteng lihat Bapak. Iya. Ibu juga kelihatan cantik di sini. Naila, kamu kenapa sayang? Gak apa-apa, Bu. Hah? Bener gak apa-apa? Iya, aku gak apa-apa. Ayo Pak, makan. Kita keburu dingin, yuk. Hai sayang. Nela, Apa Ibu dan Bapak pernah pergi ke sekolahan khusus untuk anak-anak cacat? Kenapa Ibu sama Bapak nggak kasih tahu dulu ke Naila? Naila, maksud Ibu sama Bapak bukan seperti itu sayang. Kami berdua ingin bicara sama kamu, tapi Ibu sama Bapak lagi cari waktu yang tepat. Ya, betul. Naila, Dokter Fritz yang ngasih tahu alamat itu. Dokter Fritz pengen supaya Ibu berkenalan dengan salah satu pasien di sana. Dia mirip sekali dengan kamu sayang. Anaknya ceria dan penuh semangat. Pasien itu lebih senang tinggal di sekolah itu daripada dia harus... Tapi Naila nggak mau, Bu. Ibu tahu sendiri kan, karena penyakit ini, Naila rela berkorban demi apapun. Naila rela. Naila nggak seperti teman-teman Naila yang lain. Naila juga rela. Naila harus kehilangan tim basket kesayangan Naila. Tapi Naila nggak rela, Bu. Kalau Naila harus dipindahkan ke sekolah, di mana Naila nggak punya teman sama sekali. Naila nggak mau kehilangan Yesi sama Ruth. Bu, Pak, please, jangan paksa Naila. Aku nggak mau pergi di mana aku sama sekali nggak punya teman. Karena Ibu sama Bapak tahu sendiri kan, sekarang ini yang aku punya hanyalah teman, hanyalah keluarga. Jadi please, Bu. Iya sayang. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Ibu sama Bapak nggak maksa kok. Ya, betul. Terserah kamu sayang. Kamu berhak menentukan masa depan kamu sendiri. Terserah. Betul. Ya. Loh, Ibu kok ada di sini? Kan Naila udah bilang, hari ini biar Juana aja yang nemenin Naila. Ibu ada undangan rapat orang tua murid dan para guru sayang. Undangan rapat orang tua dan guru. Ya, biasalah sayang. Rapat rutin tahunan, nggak penting kok. Ya udah deh kalau gitu. Kak, pertandingannya udah mau mulai. Oh, kamu tuh mau nonton? Iya. Mari, Bu. Iya sayang. Bagaimana Bu Marta? Apakah sudah ada keputusan mengenai Naila? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengerti sekali dengan keadaan dan kesehatan anak saya. Sudah menyusahkan dan merepotkan anak-anak dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Tapi saya mohon sekali untuk membiarkan anak saya tetap sekolah di sini, Bu, Pak. Sebagai orang tua, kami ingin membantu Ibu. Tapi gimana lagi? Ibu kan khawatir dengan anak ibu. Kami juga khawatir dengan anak kami. Sebenarnya Naila sakit apa sih, Bu? Kenapa dia tidak disembuhkan dulu? Lalu sekolah lagi? Atau mungkin Ibu bisa bawa Naila ke sekolah khusus?
anak saya Naila sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Kata dokter, sudah terlambat untuk disembuhkan dan memang tidak ada obatnya. Maaf. Dokter bilang kelama-kelamaan anak saya nanti jadi tidak bisa bermain, tidak bisa menulis, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa bicara. Anak saya hanya bisa terbaring saja di tempat tidur. Awalnya saya dan suami saya sangat tidak bisa menerima dengan keadaan seperti ini. Bahkan Naila juga tidak bisa menerima. Dia bertanya kepada kami, "Ibu, kenapa harus saya, Bu? Kenapa harus saya yang sakit? Saya kan masih 15 tahun." Dia sudah begitu banyak melepaskan segala hal. Tidak bisa bermain, tidak bisa main basket. Padahal dia sangat senang sekali main basket. Dia juga diputusin sama pacarnya gara-gara penyakit ini. Tapi dia tetap semangat. Tetap semangat untuk tetap sekolah. Karena di sekolah dia senang sekali ketemu dengan teman-temannya. Setiap pagi sangat ceria sekali untuk berangkat pergi sekolah. Karena dia tahu suatu saat nanti dia tidak bisa seperti itu. Tidak bisa pergi lagi ke sekolah. Karena harus terbaring di tempat tidur. Saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memperbolehkan putri saya, Naila, untuk tetap sekolah di sini. Saya ingin supaya putri saya Naila bisa meninggalkan sekolah ini dengan perasaan senang, perasaan lega. Saya mohon sekali. Waktunya tidak banyak lagi. Selagi dia mampu. Saya benar-benar butuh pertolongan, Pak, Ibu-ibu. Oke lah, sebenarnya terlalu kejam juga kalau kita memaksakan Ibu Marta untuk memindahkan Naila dari sekolah ini. Tapi harus ada yang menjamin kalau Naila tidak akan menyusahkan anak-anak kita. Saya sangat setuju, Pak. Tapi gimana caranya? Saya punya usul. Saya rasa Naila tidak akan menyulitkan anak-anak kita. Kalau saja ada yang menunggu dan menemani Naila. Bu Marta, Ibu kan begitu mengkhawatirkan anak Ibu. Kenapa Ibu tidak berhenti bekerja? Betul, Bu. Saya sependapat dengan Ibu Veronica. Ya, saya rasa juga begitu. Kita putuskan saja seperti itu. Agar Naila tetap bersekolah di sini. Asalkan Bu Marta tetap mendampingi. Ya, betul. Tentunya kami tidak memaksa Ibu. Kami mengerti Ibu butuh waktu untuk memikirkan hal ini. Dan akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja. Iya. Iya, Bu. Gimana lagi, Pak? Daripada nyusahin orang, aku usul supaya dia berhenti bekerja. Coba, Pak, gimana? Aku juga ngerti sih kalau dia itu sayang sama anak. Tapi dengan anak yang berpenyakitan seperti itu, sudah waktunya dia memikirkan sekolah khusus. Ya, sebagai orang tua mana bisa, Ma, menerima kenyataan keadaan anak yang seberat itu.
Udah lama, udah malam. Papa istirahat dulu ya. Ma, kenapa harus sejahat itu? Kenapa nggak bisa biarin Naila bersekolah dengan tenang? Moses, coba kamu dengerin Papa. Kamu tidak tahu tentang penyakitnya Naila. Keadaannya semakin memburuk. Jauh lebih buruk daripada sekarang. Karena dia akan semakin berbeda dengan kalian. Kalau dia dimasukkan sekolah khusus demi kebaikan dia sendiri. Udahlah, jangan dipersoalkan lagi. Ya? Kurang ajar mereka itu. Kurang ajar sekali orang-orang tua murid itu. Berani-beraninya mereka ngomong begitu tentang Naila. Pak, maksud mereka sih nggak jahat. Ibu ngerti kenapa orang-orang tua itu masukkan anaknya ke sekolah terkenal seperti itu. Supaya anak-anak mereka menjadi pintar, Pak. Mereka tidak ingin anak-anaknya belajar terganggu, tidak konsentrasi. Gara-gara harus ngurusin Naila. Ibu bingung sekali, Pak. Ibu bingung. Ibu nggak tahu lagi harus bagaimana, Pak. Apa yang harus kita lakukan, Ibu nggak tahu. Yang terpenting adalah apa yang diinginkan oleh Naila. Itu yang harus diperjuangkan. Sudah, langsung. Ibu tahu sendiri kan, karena penyakit ini, Naila rela berkorban demi apapun. Naila rela. Naila nggak seperti teman-teman Naila yang lain. Naila juga rela. Naila harus kehilangan tim basket kesayangan Naila. Tapi Naila nggak rela, Bu. Kalau Naila harus dipindahkan ke sekolah, di mana Naila nggak punya teman sama sekali. Naila nggak mau kehilangan Yesus sama Ruth. Yang terpenting adalah apa yang diinginkan oleh Naila. Itu yang harus diperjuangkan. Makasih ya, Yes. Ayo, Ruth. Lo masih marah ya sama gue? Nay, lo masih inget nggak kenapa awalnya waktu aku masih pengen ikutan eskul basket waktu SD dulu? Dulu aku gak suka basket, Nay. Tapi aku terus berusaha untuk latihan. Karena aku ingin terus sama kamu. Karena kamu adalah sahabat aku, Nay. Dan itu juga alasannya kenapa aku milih eskul basket sekarang. Bukan karena aku suka basket, tapi karena aku ingin terus sama-sama kamu dan Ruth. Dan kalau sekarang kamu pergi gitu aja, aku ngerasa kehilangan keberanian untuk terus main basket, Nay. Maafin aku ya. Kamu tahu kan sekarang ini aku udah gak bisa apa-apa lagi. Jadi percuma kalau aku masih ada di tim basket, kalau aku nggak ngapa-ngapain di sana. Enggak. Aku yang seharusnya minta maaf sama kamu. Walaupun kita udah gak bisa main basket bareng lagi, tapi kita tetap temenan kan? Yang bener, Nay. Kalau gitu, sekarang kita ke kantin ya. Terus kita cari Ruth. Dan kita makan bareng lagi, ya. Anak-anak lagi pada iseng nih, main basket yuk. Kebetulan alumni juga pada datang, terus ngajak tanding pula. Nggak enak kalau kita nggak ikut, yuk. Yang benar. Nggak usah deh, nggak jadi. Kalian aja yang main. Yang benar nih. Iya, benar. Udah kalian aja yang main, kita nggak jadi kok.
Ah, gimana sih? Udah deh, duluan ya semua. Ya, Ruth. Kalau kalian pada mau main basket nggak apa-apa kok. Gue jadi nggak enak. Gara-gara gue, kalian nggak bisa istirahat. Ah, Nay, lo tuh ngomong apaan sih? Yang penting kan kita terus sama-sama, Nay. Lagi pula, apa masalahnya sih kalau kita nggak bisa olahraga di waktu istirahat? Yang penting kan kita terus sama-sama ya. Iya kan, Ruth? Yaudah, yuk. Itu apaan, Ses? Ini foto-foto untuk buku tahunan pas kita lulus nanti. Lulus? Kan itu masih lama. Kok kamu udah ngumpul-ngumpulinnya dari sekarang sih? Ses, kamu masih berpikir nggak, Ses? Apa mungkin pas lulus nanti aku masih ada di sini? Kamu lihat sendiri kan, dulu begitu sehatnya aku, begitu cerianya aku. Kalau kondisi aku seperti ini terus, aku nggak akan mungkin bisa bertahan sampai lulus nanti. Nay, kamu ngomong apa sih? Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu namanya putus asa. Kalau tentang masa depan, kamu harus positif. Lakuin apa yang kamu mau lakuin sekarang. Bersemangatlah. Jangan menyerah. Kenapa? Nggak apa-apa. Lucu aja. Kamu tadi itu kayak orang yang paling baik. Maksud kamu, aku bukan orang baik? Kamu tahu nggak, Ses? Impian aku dari dulu, aku bisa masuk ke SMU ini. Dan sekarang aku memang bisa masuk ke SMU ini. Tapi aku takut, Ses. Kalau besok aku udah nggak bisa sekolah di sini lagi, berarti impian aku berakhir. Dan kalau memang impian aku itu berakhir, aku merasa hidup aku juga berakhir. Nay, ayo pulang, Nay. Iya, Bu. Pulang dulu ya. Jo. Makan biar gemuk, Bu. Sedikit aja, Tante. Bu, Ibu kenapa? Enggak apa-apa. Kok makanan Ibu nggak dimakan? Iya ya. Dan kalau aku udah nggak bisa datang ke sekolah ini lagi, berarti impian aku berakhir. Semuanya, sebentar Ibu mau bicara, boleh? Ibu mau ngasih tahu, akhir semester ini Ibu akan berhenti bekerja. Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sih? Enggak kenapa-napa sayang, Ibu cuma ingin menghabiskan waktu lebih banyak lagi bersama kalian. Ibu juga ingin merawat Naila. Jadi kalau Ibu berhenti bekerja, Ibu akan sering menjemput Naila, kakak kamu, juga nganterin dia sekolah. Naila, sayang, kamu jangan merasa bersalah ya. Ibu melakukan semua ini karena memang Ibu mau begini. Tapi Bu, gimana sama pengeluaran sehari-hari kita? Emangnya sama rumah makan cukup apa, Bu? Kalau gitu, Gio akan kurangin makan Gio deh. Gio cuma makan setengah aja. Jadi kan pengeluarannya nggak terlalu banyak. Lulu juga deh. Mulai sekarang, Lulu kepin ngurangin makan makanan sayuran seperti kakak Gio. Itu emang nggak suka sayuran.
Enggak. Enggak perlu. Enggak perlu ada yang ngirim makan. Enggak, itu enggak benar. Memangnya warung makan kita udah nggak laku? Warung makan terkenal. Belum lagi kita punya stand di supermarket. Jadi biarpun ibu kamu mau berhenti kerja, kita tetap tidak kekurangan. Kita tetap cukup. Jadi semua tenang. Marta, kamu benar-benar mau berhenti kerja? Iya, Pak. Bapak tidak usah khawatir. Masalah keuangan kita pasti ada jalan keluarnya. Bukan soal uang. Marta, kamu itu orangnya sangat berbeda sama aku. Yang bosenan dan sering pindah-pindah kerja. Sejak aku kenal kamu sudah sebagai guru TK. Dan kamu ngomong ke aku bahwa kamu melakukan pekerjaan itu bukan karena uang, tapi karena kamu mencintai pekerjaan itu. Ibu memang sangat mencintai pekerjaan ibu, Pak. Tapi ibu juga sangat mencintai keluarga ibu. Ibu berhenti bekerja karena keluarga ibu. Demi kita semua, Pak. Terutama anak kita, Naila, yang sakit. Nggak usah. Kamu bantuin Naila aja. Gue sama Dion bantuin turunin kursi rodanya. Yaudah, thanks ya. Rafa, lihat deh. Tuh Pujano loh. Sampai sekarang tetep aja dia rela ngelakuin apa aja demi Naila. Nggak malu apa lo kalah sama cewek penyakitan kayak gitu? Gue heran sama tuh anak. Makin hari makin nyusahin aja ya. Dasar nggak tau malu. Tutup lu, Vel. Jangan keterlaluan ya. Ses, tunggu. Kamu bilang aku keterlaluan. Apa kamu gak salah? Selama ini kamu yang keterlaluan. Kenapa sih? Kamu selalu aja mau bantuin Nela. Coba kamu pikir sekarang. Sampai kamu jungkir balik pun, Nela itu gak bakalan bisa sembuh. Dan dia cuma bisa nyusahin orang di sekeliling dia. Termasuk kamu, Ses. Gue bilang, tutup mulut lu. Karena Nala sekarang udah susah banget. Please, ada hati sedikit. Jangan bikin keadaan dia lebih parah lagi. Nah, ini yang diperlukan. Kursi roda otomatis. Nggak perlu didorong. Naila pasti bakal seneng banget punya kursi roda begini. Ya, dia pasti akan bisa merasa lebih mandiri. Aku harus beli satu. Halo? Ya, saya mau pesen kursi roda otomatis. Ya, betul. Berapa harganya? Berapa? Saya pertimbangkan aja dulu ya. Ya. Oke, terus lanjut. Kumpul semuanya. Oke. Pertandingan bola basket antar SMU tinggal 1 minggu lagi. Karena Naila tidak bisa ikut bertanding minggu depan, maka saya memilih 1 orang lagi untuk menggantikan dia di tim inti. Saya sudah mengamati keahlian kalian masing-masing. Untuk itu, saya memilih Yesi.
Bapak mau kerja seperti itu lagi? Enggak, Ibu nggak setuju, Pak. Enggak. Kerjanya kan setelah warung kita tutup. Pak, itu sama saja merusak kesehatannya Bapak. Bapak tahu kan, kalau Bapak sakit, siapa yang repot? Semua repot, Pak. Bapak bayangkan, dari pagi sampai sore di warung. Setelah itu dari sore sampai subuh, Bapak kerja sambilan. Kapan istirahatnya, Pak? Jadi kita harus bagaimana dong? Marta, sebentar lagi kan kamu berhenti kerja. Sementara itu kita harus memikirkan bagaimana caranya menutup keuangan kita. Biaya pengobatan Naila, membeli alat-alatnya supaya Naila lebih mandiri lagi. Iya, Pak. Tapi, Pak... Ya, sudahlah. Biar aku coba dulu aja. Nanti kalau aku nggak sanggup, aku bisa berhenti. Tapi tolong jangan bilang anak-anak dulu ya. Pelan-pelan aja, Nay. Kalian duluan aja. Nanti terlambat loh. Udah nggak apa-apa kok, yuk. Nailah, Yandi. Aduh, sakit, aduh. Aduh, sakit. Sakit. Aduh, sakit. Nah, kita buka saja. Ya ampun, Yes. Tangan lo. Gak kenapa-napa kok, Nay. Katanya beberapa minggu juga udah sembuh kok. Beberapa minggu? Yes, beberapa hari lagi kan lo mau tanding. Tapi kalau tangan lo kayak begini berarti lo gak bisa tanding dong. Gak apa-apa, Nay. Aduh, Yes, gak apa-apa gimana. Gue yang gak enak sama lo. Ini kan pertama kalinya kesempatan lo masuk tim inti. Aduh, Yes, maaf banget, Yes. Lo gak kenapa-napa kan? Itu yang lebih penting dari pertandingan basket manapun. Makasih ya, Yes. Yuk masuk, nanti kita telat lagi. Loh, kok masih tidur? Kak, udah telat loh. Ayo bangun, Kak. Cepetan. Kayaknya kakak hari ini gak masuk sekolah. Kenapa? Jo, dulu sama sekarang keadaannya tuh udah bener-bener beda. Kalau dulu, apapun yang mau kakak lakuin, kakak bisa ngelakuin sendiri. Tapi sekarang, naik turun tangga, kamar mandi, kakak juga harus dianterin sama orang. Bahkan gara-gara kakak, kemarin tangannya isi patah. Kakak gak mau ngerepotin orang, Jo. Udah, ayo cepetan. Mandi, abis itu ganti baju. Ayo cepetan. Tapi Jo, Kak, aku juga pingin masuk Esmukasi. Ya, walaupun aku tahu otak aku dibanding sama otak kakak masih hebatan otak kakak. Tapi aku yakin kalau aku belajar pasti semuanya bisa. Kan kalau satu sekolah semuanya jadi lancar. Ya kan? Jadi aku mohon sama Kak Naila, tungguin aku ya dengan keadaan sekarang ini. bisa gak sih, Yes? Kita suruh Naila datang agak lebih siang lagi. Akhir-akhir ini gue kurang tidur. Ya nggak bisa dong, Ruth. Kita itu harus bantuin Naila terus. Naila kan butuh waktu yang lama untuk nyampe ke kelas. Dengan schedule yang sekarang ini aja, kita masih suka terlambat. Masa sih mau dipersiang lagi? Nah, itu dia, Ruth. Yuk. Terima kasih ya, maaf merepotkan lagi. Nggak apa-apa kok, Tante. Makasih ya, Nak Ruth. Pagi semua.
berapa terapinya hari ini, Nay? Jam 12, Pak. Oh, silakan. Makasih ya, Pak. Pak, saya boleh anterin Naila? Oh iya, boleh. Yes, udah cukup sampai sini aja. Tapi Nay, nggak apa-apa. Udah lo belajar aja dulu. Bentar lagi ibu aku datang kok. Pasti nanti dia nolongin aku turun tangga. Ya, yaudah deh kalau gitu aku ke kelas lagi ya. Dah, ya. Gue pengen ngomong sesuatu sama kalian semua yang mungkin udah lama kalian simpan dalam hati. Karena kalian takut untuk mengutarakannya. Yaitu masalah tentang Naila. Gue pengen nanya sama kalian semua. Gue pengen kalian jujur semua. Ada nggak yang merasa terganggu dengan keadaan Naila? Oke, kalau nggak ada yang berani ngomong, gue yang bakalan ngomong. Gue kasih tahu ya sama kalian semua. Jujur, gue sangat-sangat terganggu dengan keadaan Naila. Duh, dompetnya ketinggalan lagi. Masa sih? Di antara kalian gak ada yang merasa terganggu sedikit pun? Ayo dong, jujur aja. Mumpung Nailanya gak ada nih. Saya merasa sama seperti Pelia. Saya merasa kasihan melihat Naila yang sakit-sakitan. Tapi saya suka sebel. Guru melambat-lambatkan pelajaran. Saya jadi bosen. Lagian saya juga sebel, Pak. Pelajaran kita tuh nggak habis-habis. Cuma gara-gara keterlambatan guru-guru. Ya, saya juga setuju, Pak. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa nilai ujian kita jelek dan kita nggak bisa masuk perguruan tinggi negeri. Kan yang rugi kita-kita juga. Bener nggak? Kalian ini apa-apaan sih? Kalian kok tega ngomong kayak gitu tentang Naila? Dia itu udah berusaha semandiri yang dia mampu. Lagi pula, apa masalahnya sih? Kalau kita bersabar sedikit aja. Toh, kita gak akan serugi itu kok. Gak akan serugi itu. Masa? Yes. Coba lo lihat tangan lo sekarang. Itu kenapa? Patah kan? Dan itu gara-gara siapa? Gara-gara Naila kan? Iya, tapi... Masa masalah seperti itu lo bilang lo gak kenapa-napa? Aneh. Coba lo pikir-pikir lagi. Karena dengan tangan lo patah, lo gak jadi ikut dalam tim basket. Bukannya itu cita-cita lo dari dulu? Ya udah. Kalau gitu, sekarang gue mau nanya sama Ruth. Ruth, lo kan teman baik Naila. Pernah nggak lo ngerasa terganggu dengan keadaan Naila? Pernah nggak lo ngerasa terganggu dengan keadaan Naila? Pernah nggak? Ruth! Maafin gue, Yes. Bukannya gue nggak sayang sama Naila, tapi gue tuh capek. Lo tahu kan, rumah gue tuh jauh dari sini. Tapi cuma demi Naila, gue harus datang pagi-pagi, nungguin di depan pagar sekolah, sampai kaki gue tuh pegang. Nungguin dia datang, bantuin dia turun, naikin dia kursi roda. Gue capek. Gue pingin bisa tidur lebih lama lagi di rumah. Gue pingin bisa lari lagi kayak dulu. Gak cuma duduk-duduk, bengong-bengong nungguin Naila. Waktu pas istirahat. Gue tahu, gue bukan teman yang baik. Sampai gue bisa ngerasa kayak gini. Gue bener-bener rasa bersalah. Tapi itu yang sejujurnya gue rasain dari dulu. Itu kan udah jelas semuanya. Kalau keadaan Naila itu membuat kita terganggu banget. Pelia, cukup Pelia. Saya mengerti perasaan kalian semuanya. Tapi saya manusia munafik. Apa Moses? Sebilang kalian tuh semua munafik. Kalau Nana tuh segitu bebal untuk lo. Bilang sama dia jangan diam aja. Jangan pura-pura baik deh. Waktu dia minta maaf, kalian bilang apa?
Gak apa-apa lah, Nay. Sekarang kalian ngomong apa? Apa tuh namanya? Munafik. Tau nggak? Kalau kalian nggak suka sama dia, bilang terus terang. Dia bisa perbaikin diri kok. Tahu nggak? Itu nyakitin ditusuk dari belakang. Moses, cukup Moses. Apa yang cukup, Pak? Bapak tuh nggak kalah munafik sama mereka. Kamu bilang apa Moses? Bapak tuh nggak kalah munafik sama mereka. Ngapain sih Bapak ngomong sama ibunya Lana untuk pindah sekolah?